Puji dan syukur, kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Minggu 1 Mei 2022, Bacaan Injil. Yohanes 21, 1-14. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketiga kalinya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, itu Tuhan. Kita mungkin telah mengenal banyak orang, dan sebagian dapat kita lihat dari berbagai media sosial yang kita miliki. Kita saling mengenal dari hubungan keluarga, pertemanan semasa sekolah dan kuliah, pergaulan di sekitar rumah, tim kerja di kantor, dan masih banyak lagi sehubungan dengan interaksi kita satu dengan yang lainnya. Tetapi, seberapa besar kita mengenal seseorang karena kasihnya? Dalam pembacaan teks hari ini, kita menemukan hal penting yang diulang sebanyak 3 kali, yaitu frasa, "Itu Tuhan," atau "Itu adalah Tuhan." Tetapi, sejauh mana para murid mengenal Yesus, diawali oleh satu orang murid yang disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Di antara murid yang ada saat itu, Yohaneslah yang paling peka merasakan kehadiran Yesus. Penekanan tentang murid yang dikasihi Yesus ini bukan sebagai pembeda antara Yohanes dengan para murid lainnya, tetapi menjelaskan pentingnya seseorang mengenal Yesus karena dirinya dikasihi oleh Yesus. Sebagai orang yang mengenal bahwa dirinya dikasihi Yesus, Yohanes mengenal lebih jauh daripada murid-murid yang lain. Injil Yohanes juga mencatat Marta, Maria, dan Lazarus sebagai orang-orang yang dikasihi Yesus. Pentingnya menekankan hubungan kasih dengan Tuhan, membuktikan karya Yesus dalam diri kita, dan sejauh mana respons kita terhadap kasih-Nya. Lalu, apakah kita akan mengatakan hal yang serupa tentang diri kita sebagai orang yang dikasihi Yesus? Sejauh mana kita mengenalnya karena kasih-Nya itu? Karena kasih-Nya lah
kita digerakkan untuk percaya dan mengenalnya. Karena itu juga, kasih kita kepada Yesus seharusnya lebih dari kasih kita terhadap apapun. Lebih dari makanan atau nafkah yang kita cari dan dapatkan, bahkan harus lebih dari kasih kita kepada manusia siapapun. Marilah terus belajar untuk mengenal kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Belajar untuk dapat makin mengenal pribadinya, sehingga makin hari kita dapat makin mengasihi Yesus dengan makin sempurna. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengan kebangkitan Yesus Kristus, kami terus belajar untuk mengenal kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin.